dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan saja kita rayakan kelahirannya di bulan Desember, tapi juga kita mengingat penebusannya, pengampunannya, dan keselamatannya buat kita semua yang dilahirkan ke dalam dunia sebagai orang-orang berdosa, termasuk anak-anak, guru-guru, dan semua kita, juga Opa Joko yang hidup di dalam dunia mewarisi dosa Adam dan Hawa. Mewarisi dosa Adam dan Hawa. Tapi 2020 tahun yang lalu Yesus lahir ke dalam dunia. Kelahirannya kita tahu di hari Natal. Begitu juga kematiannya di salib. Kebangkitannya naik ke surga dan akan kembali datang kedua kali sebagai Raja Penyelamat. Jadi semua kita yang masih kecil maupun guru-guru dan semua keluarga orang tua, semua percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena percaya lahirnya, tapi juga penebusannya buat kita. Jadi pada pagi hari ini Om juga teringat kurang lebih usia 3 atau 4 tahun, waktu itu baru ingat adanya Natal. Jadi kalau diukur dari sekarang kira-kira 64 tahun. Wah, lama ya. Terus Natal itu menyenangkan. Natal itu membahagiakan pada masih kecil. Sementara berjalannya waktu, remaja, pemuda, dan dewasa baru memahami Natal itu adalah penyelamatan. Natal itu adalah hidup kekal. Jadi Natal itu bukan saja kelahiran, ada pohon terang, tapi dalam Natal Om sudah diampuni dosa dan kesalahan. Dalam Natal Om memiliki surga dan hidup kekal. Oleh karena itu himbauan di Natal 2020 kepada semua anak-anak, adik-adik, guru-guru dan semua kita, tetaplah setia ikut Yesus. Udah 67 tahun ke gereja seperti Om. Lihatnya Om yang sudah tua. Begitu juga kalian yang masih muda dan kecil-kecil. Terus ikut Tuhan sampai remaja, muda-mudi, jadi dewasa, jadi juga kakek nenek dan meninggal. Tetap ikut Yesus, ya. Ada satu lagu lama dan itu memang lagu yang alkitabiah, lagu sesuai firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tahu atau yang tidak tahu, termasuk guru-guru semua, dukung lagu ini. Setelah itu nanti anak-anak sekolah minggu kita akan mulai perayaan Natal, memperingati kelahiran Yesus dan keselamatan kita semua. Karena kita orang berdosa sudah ditebus. Kita orang yang mewarisi neraka sudah dipindahkan ke surga melalui kelahiran Yesus dalam peristiwa Natal, ya. Nanti ikuti Om berdoa untuk pembukaan Natal GCA-BCI 2020 27 Desember 2027, ya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup
semua anak-anak ikuti Opa Joko berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah kami hadir bersama-sama untuk merayakan kelahiran-Mu dan juga sekaligus keselamatan bagi kami melalui penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Kami dari masih kecil mau terus ikut Yesus, percaya Yesus sampai kami tua dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus berkati perayaan Natal pagi ini. Berkati guru-guru dan semua yang membantu perayaan ini. Kami serahkan semua acara sampai akhir ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat Natal kepada anak-anakku sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat Natal kepada guru-guru sekalian semuanya. Selanjutnya kakek sinterklas mau keliling dunia, meninggalkan kalian semua. Tapi kalian tetap di sini rapi, tertib sampai acara perayaan Natal selesai. Ya, mari kita lanjutkan acara dengan pujian melalui Cece Lili dan Cece Yuki. Betul ya? Oke, Tuhan berkati. Kita sambut tepuk tangan Cece Yuli dan Cece Yuki ke depan. Silakan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya harus luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik lagi, udah gak apa-apa. Siapa yang merasakan sukacita hari ini? Katakan haleluya. Nah, adik-adik kan dari beberapa bulan itu kita beribadah online ya. Baru hari ini kita ibadah di gereja lagi. Jadi harus ada beberapa peraturan yang harus adik-adik lakukan selama ibadah ini. Ya, peraturannya yang pertama, adik-adik harus pakai maskernya. Jadi dari awal ibadah sampai akhir ibadah, selama nyanyi adik-adik harus tetap pakai maskernya. Lalu yang kedua itu harus jaga jarak. Ya, kan di tengah adik-adik ada kain nih, warna pink, warna kuning. Nah, adik-adik harus duduk di tempat adik-adik ya, tidak boleh melewati batas itu. Terus harus duduk tenang, jangan bercanda, jangan colek-colek temannya. Yang terakhir itu, kalau adik-adik mau ke toilet, adik-adik bisa izin ke guru-guru yang ada di dekat adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat peraturan yang sudah Yuki berikan, oke? Siapa sekarang yang siap memuji nama Tuhan? Tuhan, katakan haleluya. Semangat ya. Tinggi undang semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Oh, masih. Pasukan Kristus. Kita mau nyanyikan rayakan. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik.
dalam terang. Dalam terang yang ilahi, Raja Rahman telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia.
Opa senang, Opa happy. Siapa yang manggil Opa tadi ya? Ada yang manggil Opa? Oh, namanya Cici Yuki. Adik-adik senang nggak datang Opa? Seneng nggak? Adik-adik senang nggak datang Opa Santa? Tapi kok mulutnya semua ditutup ya? Oh, ada COVID. Tempat Opa juga sama ada COVID. Wah, makanya Opa juga sama nih mulutnya ditutup. Ya. Oh iya. Adik-adik, Opa rindu sekali sama adik-adik. Karena Opa juga datangnya setahun sekali. Iya. Nah, terima kasih buat Kiki apa tadi namanya? Kiki Yuki sama ini. Waktu udah setahun ya nggak kenal ya, lupa ya. Iya. Kita mau dengar firman Tuhan dari Opa Santa. Adik-adik tetap di bangku, nanti dengerin Opa Santa bawa firman Tuhan. Oh, iya. Makasih Kiki Yuki sama Kiki Lili. Adik-adik senang nggak pada hari ini? Kok senangnya gitu sih? Adik-adik senang nggak hari ini? Karena apa? Karena Natal doang? Iya, sama ya, Natal hari kelahiran Yesus. Kalau Opa Santa datang senang nggak? Wah senangnya, karena apa? Karena apa? Tuh, kata gurunya, Opa Santa datang tahun sekali bawa kado. Mau dikasih kado, anak? Mau ya? Iya. Opa Santa akan kasih kado nanti, ya. Opa bawa jauh-jauh, berat-berat. Nah, tapi sekarang tiba saatnya diam dulu, ya. Karena mulutnya sudah ditutup pakai masker, jadi sekalian diam. Ya, Opa mau cerita, ya. Ceritanya pendek aja, nggak usah panjang-panjang, pendek aja, ya. Nah, gini adik-adik, Opa bawa satu cerita, ya. Nah, ada anak-anak seusia adik-adik semua, ya. Ada 10 orang. Pada suatu hari, ya, mereka disuruh masuk ke dalam satu ruangan yang tertutup. Ya, tidak ada apa-apa. Ya. Lalu mereka disuruh masuk satu-satu. Ya, misalnya siapa? Ini namanya siapa ini? Oh, Geral, ya, Geral masuk misalnya. Geral masuk ke dalam. Ya, tidak bawa apa-apa. Karena di ruangan itu hanya ada lilin yang besar seperti ini dan juga kipas angin. Ya, jadi di ruangan itu tidak ada apa-apa. Ya, yang ada lilin besar dan kipas angin. Lalu Geral masuk. Ya, artinya takut nggak adik-adik? Nggak takut. Takut ya, karena nggak tahu itu ruangannya seperti apa, di dalamnya ada apa. Nah, masuk pelan-pelan, buka pintu. Bunyi ya, pintunya juga bunyi. Nah, akhirnya adik-adik tidak menemukan apa-apa Geral. Terus Geral keluar. Ada lagi satu lagi dipanggil, disuruh masuk. Tiba-tiba masuk, dia juga sama ketakutan. Pelan-pelan. Pas dilihat lagi tidak ada apa-apa. Ya. Ditunggu 10 menit, tidak ada apa-apa yang dia bawa. Dia keluar lagi. Ada beberapa orang, ada 10 orang masuk, semuanya sama.
tidak ada yang membawa apa-apa. Nah, yang menyuruhnya ya seorang kakak ya yang seperti guru sekolah minggu lah, akhirnya bertanya, apa saja yang kalian lakukan di ruangan itu? Kira-kira apa yang dilakukan? Nggak tahu? Wah, kalau anak-anak yang pada saat itu datang masuk, dia tahu adik-adik. Kan dikasih sebuah lilin menyala dengan kipas angin di mana-mana ada gitu ya, di pojokan takutnya panas, di sebelah sana ada, di depan sini ada. Jadi semua anak-anak yang masuk dia hanya apa? Melindungi lilin ini supaya jangan mati dengan tiupan kipas angin yang kencang ya. Nah, adik-adik seperti itu semua. Akhirnya anak-anak yang lain, oh gitu, iya. Oh gitu katanya. Wah, iya kata dia. Mereka juga sama akhirnya melakukan itu ya. Mereka melakukan itu semua. Melindungi nyala api, terang lilin dari tiupan angin atau kipas angin ya. Nah, kata kakaknya, ya begitulah ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya ya. Hendaklah jagalah hatimu ya, dia bilang seperti demikian. Demikianlah hatimu ya, seperti kita sekarang ini. Menjaga hati kita karena dari situlah terpancar akan kehidupan. Yuk kita baca mana ayatnya tadi. Opa Santa bawa tuh ayat ya, baca. Mari kita baca yuk sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amsal 3, Amsal 4. Itu salah ya. Amsal 4. Amsal 4 tadi Opa Santa bilang. Ya. Amsal 4. Amsal 4 ayat 23. Ya. 1, 2, 3 kita baca. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, terpancar kehidupan. Kalau adik-adik akan padam ya, jaga hati kita, maka kita akan menjaga terang lilin kita artinya ya. Nah, adik-adik, angin itu melambangkan badai ya. Jadi godaan-godaan yang membuat kita menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi bimbang dan lain sebagainya. Tetapi Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik yang baik ya, marilah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan ya. Ada banyak yang membuat hati kita merasa tidak bersukacita. Karena apa? Adik-adik ada kesombongan. Terus disuruh sama papa mama tidak mau, malah menggerutu. Menggerutu tahu? Gitu ya. Ih, papi. Gitu ya. Ih, mama. Nggak mau. Kan di rumah aja katanya. Pinter jawabnya sekarang, ya. Nah, terus tidak mau belajar. Main game, terus main game. Kalah aja. Aduh, siap. Nah, nggak boleh adik-adik ya berkata seperti demikian. Ntar lu, gua balas lu, ya. Nggak boleh, ya. Itu artinya dendam. Nggak boleh. Pokoknya anak-anak Tuhan Yesus
harus membawa terang yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang tidak baik. Makanya Tuhan datang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca. Ini mah ayat udah hafal. Ya, Opa bawa setiap tahun. Guru-guru sekolah minggu juga membawanya setiap tahun. Coba Yohanes 3 ayat 16. Yuk, satu ayat lagi kita baca. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi disitulah Tuhan Yesus datang di sebuah kandang domba, lahir dan menjadi bayi yang mungil, dan Dia juga mau masuk di dalam kehidupan kita supaya terang itu terpancar di dalam hati kita dan kehidupan kita. Opa Santa bawa ini adik-adik. Ini ya, ini umpama saja ya, perumpamaan. Ini adalah hati Tuhan. Mari pada siang hari ini di hari Natal, jika adik-adik semua ada rasa yang membuat hati kita tidak memancarkan kehidupan, yang membuat hati kita tidak memancarkan terang bagi teman-teman kita menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan, kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan terang yang baru, ya. Seorang bayi yang mungil yang lahir di sebuah kandang yang hina di Bethlehem. Dan itulah terang itu kita harus jaga di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka kata firman Tuhan, jagalah hati kita supaya terpancar kehidupan bagi banyak orang. Ya, mari adik-adik kita berdiri. Semuanya berdiri. Adik-adik yang mempunyai rasa ada salah, oh iya, setelah mendengar firman Tuhan, supaya terang saya bercahaya, adik-adik bisa tulis di sebuah kertas, cari kertas kecil yang berbentuk hati dari guru-guru sekolah minggu. Mungkin bisa dibantu juga ditulisin, nggak apa-apa ya. Apa saja yang membuat adik-adik merasa sekarang kok teman saya ngejauhin saya sih, kok teman saya sering marah-marah sih sama saya. Kita koreksi ya, kita berpikir, oh iya kemarin saya sudah tidak mau disuruh mama papa ya. Ya, yang bawa pulpen tolong tulis aja sombong apa, nakal apa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, nggak bakalan diapa-apain. Ya, kita serahkan hanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita di dalam, ya, jaga jarak ya, tetap guru-gurunya yang bantu. Ya, nanti satu-satu nempel. Elin bisa naik, kita Singer tolong bantu. Inilah hidupku. Kita naikkan pujian itu ya. Ya, beberapa orang nggak apa-apa. Udah. Ya, semuanya tulis, boleh. Setelah itu nanti JRN akan membantu membukakan double tipnya, dan adik-adik satu-satu ya, jangan berkerumun, menempelkan di sini. Turunin aja ya. Ya. Hatiku
adik-adik yang mau maju ke depan menempelkan ungkapan doa adik-adik kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun atas segala dosa dan kesalahan saya, karena saya sudah nakal mungkin, sudah sombong, sudah disuruh orang tua tidak mau, ya. Itu, ya sudah kembali dulu. Ya, kita Tuhan memberkati adik-adik semua. Dan dengerin lagi ya, dari Opa Santa. Nah, yang Opa Santa kasih atau guru-guru sekolah minggunya kasih yang hatinya agak besar, di belakangnya ada gambar Tuhan Yesus masih bayi, ya, gambar Tuhan Yesus bayi waktu lahir di kandang domba, ya. Nah, itu diwarnai, nanti dibawa pulang. Dibawa pulang, dikasih nama kelas apa, ya, kasih nama kelas apa, ya. Nah, minggu depan atau minggu-minggu seterusnya dikasih lagi ke orang tuanya, mungkin dititipin kalau tidak ada ibadah sekolah minggu, ya. Dengerin, kalau tidak ada sekolah minggu bulan-bulan besok, nanti dengerin pengumuman. Itu semua gambar itu diwarnai yang bagus, akan dapat kado lagi dari kakek Santa, dari Opa Santa, ya, dengerin ya. Ya, itu saja pengumuman dari Opa Santa, pemberitahuan dari Opa Santa, ya. Ya, Tuhan berkati, dan demikian renungan firman Tuhan. Sekarang Opa Santa kasih siapa lagi? Iki lagi, MC ya, sama Cindy Lili. Ya, silakan. Ya, adik-adik semuanya tetap duduk di tempat masing-masing. Tadi pada dengerin nggak firman Tuhannya apa? Hai. Halo. Halo. Ayo, Cici mau tes konsentrasi. Kalau Cici ngomong hai, adik
videonya. Sejak dari awal pandemi, kita jadi susah untuk ketemu teman-teman kita. Semua kegiatan dilakukan dari rumah, bahkan ke gereja aja belum bisa. Kondisi seperti ini bikin aku gampang marah deh, karena mama selalu aja ajak aku keluar. Padahal aku lagi mau main sendirian, diminta temenin nonton TV lah, temenin ngobrol lah. Padahal aku capek banget nih habis kelas online. Yuki, temenin mama masak yuk. Duh, nanti dong mah. Aku capek nih habis kelas. Duh, padahal mumpung lagi di rumah, mama mau meluangkan waktu sama anak mama. Halo, Hai Ki, lagi ngapain? Lagi di rumah nih, lagi baca buku aja, bosan banget deh. Iya nih, udah lama juga gak ketemu, kangen deh jalan-jalan. Iya, sampai kapan ya kayak gini? Aku juga bosen di rumah doang, malah cuma ditemenin mama. Aku juga pengen jalan-jalan deh. Hai semuanya. Hai. Gimana semuanya? Walaupun di rumah aja tetap seneng kan ya? Kita tetap bisa mengasah aktivitas kita loh di rumah, misalkan main sama adik kakak yang tadinya jarang main. Terus kita juga bisa menyenangkan hati orang tua kita dengan bantu pekerjaan rumah. Terus kita juga bisa sharing-sharing kayak gini, ya kan? Ingat ya, kalau kita mengasihi sesama kita, Tuhan itu juga berarti kita bisa mengasihi Tuhan. Tuhan itu selalu mengasihi kita, nggak ngelihat apapun kondisi kita, dia selalu punya waktu, dia selalu sayang sama kita. Bener banget, karena di rumah terus, aku juga jadi banyak waktu sama mami aku. Aku bisa masak, kerjaan aktivitas lain, dan lebih produktif. Nah, selain menyenangkan hati orang tua, kita di rumah juga tetap beribadah kepada Tuhan ya. Misalkan beribadah online atau dengerin firman lewat YouTube. Bener banget, Ci. Justru di kondisi seperti ini, kita harus makin dekat sama Tuhan, supaya Tuhan juga melindungi kita dari virus corona. Setelah komsel selesai, Yuki akhirnya menyadari bahwa dia seharusnya bersyukur di rumah aja, karena bisa dekat keluarganya, bukannya menggerutu seperti yang dia lakukan. Hai Ma, lagi nonton apa? Lagi nonton acara traveling. Sini temenin mama nonton. Besok temenin adik kamu ikut ibadah sekolah minggu online ya. Oke Mas. Yang pertama, Mars sekolah minggu. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, bukan berarti kita dibatasi untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membagikan kasih Tuhan. Tuhan terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya dengan lahir di dunia ini lewat peristiwa Natal dan membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia. Kasih Tuhan tidak melihat situasi atau kondisi apapun. Ia akan tetap mengasihi kita, umat-Nya yang percaya, walaupun kita tidak melihat yang baik di depan kita. Seperti saat ini yang kita lihat adalah pandemi virus corona. Tuhan mau kita tetap dekat padanya. Sebab itu, ayo tetap berusaha datang beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online dan tetap mengasihi keluarga kita di rumah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Adik-adik,
kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya